Tempat laporan keuangan. Kita belajar cara pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menunggu teman-teman, baiklah, materi hari ini akan saya mulai saja dengan judul budaya positif. Kenapa budaya positif? Ya, saya awali dulu makna dari guru penggerak tersebut. Di awal guru penggerak sebenarnya saya berpikir, di guru penggerak ini cuma mengubah dari K13 menjadi kurikulum merdeka. Tetapi setelah hampir 3 bulan kita mengikuti, ternyata kita diawali dengan bagaimana kita menghadapi siswa, bahwa ternyata yang kita lupakan adalah murid itu adalah sesuatu yang menjadi pekerjaan kita. Jadi murid itu adalah unik, ya. Jadi keunikan dia itu harus kita pelajari, kita diagnostik dari awal. Tidak bisa kita harus menjudge murid bahwa dia bodoh, dia malas, dia tidak mengerjakan tugas begini. Sebenarnya itu adalah pekerjaan kita yang kita ini digaji, ya. Apapun alasannya, tidak boleh guru itu menjudge murid bahwa dia itu tidak bisa. Kita yang mengolah diri kita, bagaimana kita mengolah pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang menceriakan murid, sehingga murid itu bergerak merdeka. Kemerdekaan mereka itu kita mulai dengan bagaimana kita memulai dengan budaya positif. Sebenarnya kita sudah awali dengan PPK baru-baru, karakter, ya. Tetapi di guru merdeka ini, guru penggerak ini, di kurikulum merdeka ini, bagaimana murid kita lebih mengenal murid. Kalau dulu tugas kita orang Bekasi harus sama-sama, tugas harus sama-sama, menghafal semua. Sekarang sudah tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus mengetahui bahwa ada murid yang cuma tahu dia mencatat, ada murid yang semua dia bisa. Itu murid yang sudah super itu. Ada murid yang tidak bisa, dia hanya bisa mendengar. Kita harus memetakan mereka dan harus kita ketahui, mengidentifikasi dari awal. Nah, untuk sekarang diawali dengan budaya positif di kelas. Nah, kalau dulu kita menggunakan teori-teori yang lain, kita merupakan apa yang disebut dengan Ki Hajar profil pendidikan kita itu sebenarnya berawal dari Ki Hajar Dewantoro. Ini yang kita lupakan. Katakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh. Kemudian mandiri. Bagaimana itu mandiri? Dia mampu mempelajarkan dirinya sendiri dengan caranya dia sendiri, dengan bantuan guru, ya. Kemudian bernalar kritis. Kalau ada siswa yang kritis, guru tidak boleh memarahi. Justru kita ajak dia berpikir kritis, kemudian kita mengembangkan ke arah-arah positif. Kemudian berbineka global. Kadang-kadang ada siswa yang saling mengejek daerah, itu tidak boleh, dilarang sama sekali. Agama lagi tidak boleh. Jadi harus berbineka global. Kemudian bergotong royong, ini sudah kita lakukan, ya. Berdua, berpasangan, berempat, berenam, kelas, itu adalah kita sudah lakukan. Kreatif. Banyak guru-guru yang sudah juga mengembangkan kreativitas siswa. Jadi kreatifnya dalam dirinya sendiri, hasil-hasil pekerjaan siswa jangan dibuat satu kelak kita akan ditanyakan mana hasil kreativitas siswa dari hasil pembelajaran IPA. Kemudian sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas,
menghargai, memberikan speaking pada pembelajaran. Kadang-kadang saya untuk main, karena kalau 3 jam berturut-turut, anak-anak bosan, speaking itu sangat penting. Karena kadang-kadang anak-anak tidak nyaman. Mau bagaimanapun kita kan tidak boleh memarah siswa. So itulah guru disebut dengan petani, menggarap, memberi pupuk, menyiram sampai pada balas gagal. Ada karena beras kena hama, karena kontaminasi dari luar itu. Kita ini membelajarkan siswa itu sebagai tanaman. Itu non memilih bibit-bibit, memilih bibit itu kan orang identifikasi DP asal begini. Ada siswa yang kadang-kadang mau tidak tahu, DP orang tua itu tidak ada. Dia ini miskin, sedangkan orang makan itu harus orang ketahui. Kalau kita orang tidak ketahui itu, maka kita tidak akan menjadi guru yang sebenarnya. Kalau begitu menurut mereka, biar saya sudah melompat tugas, ada yang sudah lebih, tetap saja mereka bilang ada kekurangan yang harus kita dan saya akui itu ya, kurang mengidentifikasi siswa. Kita kurang mengidentifikasi siswa. Kadang-kadang kita memarahkan siswa, kita orang tidak tahu bagaimana dia itu melakukan itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Memang ya, kita akan melakukan sesuatu jika mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita datang di sini juga kan imbalan, gaji, sertifikasi. Karena ini yang dari sekolah, kita harus menggunakan dasar pelanggaran. Dia juga yang akan menghukum diri. Jangan kita memberikan hukuman, oh begini Pak, atau begini Bu, sesuai keyakinan kelas. Kalau saya ada bersedia meminta maaf, dan kalau boleh Bu, diusahakan siswa itu mandiri untuk bertanggung jawab pada diri sendiri. Itulah restitusi. Memang sulit sih. Semua kita di guru penggerak itu kadang-kadang ada siswa nakal yang separuh, yang seminggu, yang SMK itu kan banyak. Tetapi memang sudah begitu, kita sudah akan dikenalkan dengan apa yang disebut dengan restitusi. Menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan yang dibangunkan kesepakatan. Kemudian validasi tindakan yang salah, memvalidasi. Jadi dari menstabilkan identitas kesalahan dia, siapa yang salah, siapa yang dikorban. Mereka kalau ada orang pakai langsung datang-datang ke kumpul toh, itu bukan mereka guru, memang karena sudah itu kita itu diibaratkan petani. Jadi mungkin saya 10 tahun yang akan datang tidak tahu bagaimana, cari tahu, harus mencari tahu bagaimana dan apa itu. Bagaimana kita menghadapi siswa, bagaimana siswa itu hubungan kita kepada siswa, kepada orang tua siswa, kolaborasi kita dengan guru, itu yang harus diperkuat untuk suksesnya kurikulum merdeka ini. Supaya itu tujuan pemuda pelajar Pancasila akan tertuang di sini. Begitu juga kalau kita memberikan tugas, tidak boleh mengasih sama siswa. Ternyata siswa menggambarkan, ada yang tidak tahu menggambar, dan itu kita harus paksakan. Tidak bisa Bapak Ibu. Kalau dia hanya bisa menggambarkan dengan kata-kata, kita terima tugasnya itu, dan itu tidak bisa disalahkan. Karena itu adalah minat dia, dan kita tidak sebagai guru itu tidak boleh menjudge dia atau tidak. Dulu saya mau suruh hafal bioteknologi dari DP nama bahan saya suruh bawa,
DP mikroorganisme, DP cara membuat itu saya suruh bahas satu-satu. Saya mau suruh ini yang sosial silakan. Ternyata itu salah. Ulangi kurikulum tahapan. Apakah ibu bapak suruh tahapan itu ibu saya identifikasi siswa? Oh belum. Ternyata ada yang tidak siap berbicara. Ada yang tidak siap berbicara. Dan itu harus kita paham. Ada yang memang, ada yang maaf. Sehingga demikian. Jadi dimulai dari keyakinan kelas, keyakinan mata pelajaran IPA. Buat dari sekarang mungkin ini sudah terlambat ya. Memang harus kita buat. Misalnya tugas yang 1 minggu lewat 1 minggu mau apa? Tanya sama orang, tanya Pak siswa. Kira-kira keyakinan kamu apa? Oh ibu, saya punya biar DP nilai kurangi 5. Yang penting saya petugas ini mau diterima. Oh iya boleh. Kurangi berapa? Tanya pada orang lagi, ya, supaya saya memberikan konsekuensi itu. Orang yakin bahwa iya betul. Jadi tidak ada yang melapor ke orang tua. Saya senilai begini, ibu saya semua. Kita akan ada ini dengan orang tua. Orang dia bilang ke orang tua begini, padahal orang juga pada orang ini. Sehingga siswa itu, murid itu, kita orang harus menuntun murid. Banyak juga orang bekerja. So memang begitu, ya. Karena ke depan ini guru adalah profesi yang sangat menunjang dan dibutuhkan orang-orang yang ternyata kita guru menuntut mereka. Bagaimana mereka yakin dari dirinya, dari mereka menemukan minatnya, mereka semua kita mulai dari budaya positif yang ada dari pembelajaran. Jadi dimulai dari pembelajaran IPA. Jadi saya sebagai ketua komunitas IPA, saya sudah sosialisasikan ini, ya, sehingga mulailah dari pembelajaran IPA. Ini mata pelajaran lain belum. Ini terserah mereka. Jadi menurut saya IPA saya sudah sosialisasikan karena kedepannya IPA tahun depan kita soal ada yang kurang atau ada orang yang punya, silakan kita diskusi, saling berdiskusi. Kekurangan sama saya ya, tidak ada yang manusia yang tidak luput dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari menyimak dari materi tadi tentang merdeka terhadap siswa, ini terjadi pada siswa saya. Itu ada siswa itu dari kelas 8 datang ke sekolah itu nanti jam 8 atau setengah 9, dan rumahnya cuma di depan sekolah, sekitar 200 meter. Sudah dikunjungi ke rumah, sudah diinformasikan ke orang tuanya angkat tangan. Orang tua juga takut sama ini siswa. Baru sudah dibilang, kami kan cuma guru, Anda orang tuanya, kok takut juga sama anak? Gimana ini memerdekakan ini anak? Sesuai dengan keinginannya atau keyakinannya, dia datang nanti setengah 9. Coba gimana menurut Bapak Ibu? Keyakinannya nanti jam 9. Dan saya sudah telusuri juga kenapa sampai begitu. Itu orang tuanya sudah membiarkan dia semaunya dia, tidak ada lagi perhatian dia. Dan mereka bersaudara 5, dia anak yang keempat. Ya, kemudian apa yang dia lakukan, ya, orang tua yang juga itu bebek, nggak mau pusing lagi. Jadi kami juga dari guru, sedangkan orang tuanya juga begitu. Kami cuma sebagai guru, jadi
Hilang keyakinan. Dan waktu kenaikan kelas memang kami juga tidak akan naikkan, tapi karena masih ada pandemi kemarin ya. Kemudian sekarang udah kelas 9. Udah kelas 9 ya. Jadi tetap begitu keyakinannya itu jam 8 baru bangun. Orang tuanya juga pernah wali kelasnya datang ke sekolah, datang ke rumahnya, orang tua bilang kasih bangun kepalanya. Cuma guru yang disuruh kasih bangun ini anak. Tapi di sisi lain pelajaran ada. Nggak ada. Pelajaran dalam hal apa tidak ada. Baru saya tanya bakatnya apa? Coba bakatmu ini apa? Kalau memang bakatmu ini coba difokuskan di situ. Bakatmu nggak ada. Mengerti dulu. Lalu saya bilang, oh berarti kamu ini cuma harapan bangsa, bukan harapan bangsa. Karena dia tidur itu bangun itu biasanya kalau ini sampai jam 12 siang. Malamnya itu malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, hanya main HP. Dan orang tua juga tidak mau tahu. Seperti itu. Jadi bagaimana memerdekakan ini anak? Kasih dia jam 9 datang ke sekolah. Oh, tidak. Nanti jam 9 dia bisa Yang salah, sekolah sudah memberikan keyakinan dan dia naik terus. dan sudah diberikan punishment, hukuman dan sebagainya. Itulah hukuman, tapi dia tidak tahu bahwa keyakinan itu. Kalau dia tidak dikasih naik kan tidak ada keyakinan bahwa kalau dia ya guru ini kita mulai dari diri kita ditolak sampai pada titik menaikkan dan mengeluarkan siswa itu. Kalau administrasi ada, yang dia tidak naik gara-gara dia kalau cuma kata-kata Pak tidak boleh. Dia harus ada dokumen seperti ini, dokumen kemudian dia ada untuk wali kelas, ada dia dipanggilkan sampai dia tahu tidak naik kelas. Kita harus siap melakukan juga sesuai dengan keyakinan seperti kita. Jangan kita mereka pasti naik itu menjadi balik lagi sebagai guru kita. Jadi kita membuat satu keyakinan itu mereka kepada siswa antara dia dengan kita juga nyaman ya bahwa ini di sini tidak boleh. Jadi guru itu menonton, oh dia tidak boleh berbuat begini, kamu penilai begini, ya. Sehingga dia yakin bahwa dia tidak naik kelas. Dia yakin dia tidak naik kelas, tiba-tiba dia yakin, tiba-tiba dia naik kelas. Jadi guru dari sekolah itu mempunyai keyakinan bahwa misalnya dia tidak hadir berapa persen, dia di mata pelajaran itu juga keyakinan untuk kenaikan siswa. Nah, satu kali berlangkah yang diserahkan dengan menang itu pada saat seleksi. Karena untuk mendapatkan hasil yang baik kita harus menyeleksi diri kita memiliki diri yang baik. Nah, bagaimana dengan kalau di SMP Negeri 1 Apabila mungkin wajar saja karena di sini peminatnya banyak. Nah, bagaimana dengan sekolah-sekolah yang berskala kecil, yang siswanya untuk mendapatkan siswa yang jumlah sedikit saja sangat susah, sehingga untuk merekrut siswa itu kita harus berusaha dengan keras. Nah, apakah berlaku langkah-langkah yang kita terapkan seperti tanaman itu untuk mendapatkan hasil yang baik? Nah, kemudian yang kedua, itu dulu saya ingat dulu yang tadi yang Tuhan khusus oleh siswa ini auditori, siswa ini banyak bergerak, itu orang harus menyeleksi itu dari mata pelajaran kita. Kalau dalam hal masuk ada kriterianya sendiri. Kalau si guru di ini jumlah kan, orang harus sama harus
Jadi tetapi kita harus identifikasi, oh ini yang berkebutuhan dia super, apa mau bilang apa? Ada yang harus mau ajar dia 1 kali semangati, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada bahkan yang 1 kali. Dan itulah guru. Di sini kita harus menuntun siswa sesuai zamannya, sesuai dengan zaman. Kalau orang ke zaman dulu, kita orang dulu harus mengikuti dengan zaman. Orang ke zaman sekarang siswa ini gitu. Bagaimana mungkin, bagaimana kita harus mengetahui apa yang mereka ini, kemudian kita ambil sehingga mereka tertarik. Jadi guru itu diberikan bagaimana kita membelajarkan siswa supaya mereka dapat belajar dengan minatnya. Sudah pemberian tugas di langkah-langkah itu di langkah. Misalnya siswa dibagi atas 3 kelompok. Kelompok 1 mengerjakan tugas dengan misalnya dengan tingkat-tingkat itu. Kelompok 2 dia misalnya dokter kalian tidak boleh kita orang pakai koma-koma. Kita orang mulai dari sini. Kita orang mulai dari sini misalnya 3 kali ini yang mereka ketahui. Kalau tapi kita harus belajar duluan sama-sama. Kita orang belajar duluan. Pemberian materi itu sama. Tetapi pemberian tugas mana yang belum paham sampai mereka berapa kali tidak paham. Setelah itu kita memberikan tugas. Ada yang mahir. Nah, bisa saja orang mahir ini kita memberi tugas untuk ini yang lain. Tutor yang lain. Tetapi jangan kita kasih angka yang sama dengan orang. Kita awalnya dari angka yang paling kecil yang mereka pahami. Yang penting konsep itu masuk pada orang. Bahwa ini sebanding ini, bahwa ini yang mempengaruhi ini. Pengaruh dari kolom ini. Di mana yang mempengaruhi ini adalah bahwa ini. Itu angka itu kan cuma membuktikan bahwa dia saling mempengaruhi. Bahwa ini dia berbeda ini mempengaruhi ini dengan ini. Itu kalau konsep fisika. Untuk membuat kesepakatan dengan siswa ini, kita sebelumnya harus membuat kesepakatan dulu dengan orang tua. Nah, bagaimana dengan orang tua yang tidak pernah mau hadir pada saat pertemuan? Maksudnya ada undangan-undangan dari sekolah, kemudian orang tuanya tidak mau hadir. Bagaimana kita membuat kesepakatan dengan siswa nanti? Kemudian dengan sanksi-sanksi atau pengurangan poin-poin tadi yang Ibu paparkan tadi, di mana misalnya nilainya 100, kemudian karena kesepakatan yang kita buat, misalnya dia membuat pelanggaran seperti ini, nilainya dikurangi 5. Nah, bagaimana dengan siswa yang tidak pernah membuat, jangankan tugas, catatan saja tidak ada. Nilai dari mana kita kurangi? Nantinya nilainya kalau kita kurangi, bisa-bisa jadi memo. Nah, bagaimana menyikapinya ini? Kalau pertemuan sekolah itu kayak sekolah tetap sekolah. Kalau orang tua kan 30% hadir, maka itu disepakati. Setelah itu fotokopi berbanyak dan dikirim ke orang tua. Kalau itu berlaku di sekolah ini. Artinya kalau pesertanya kalau kita bisa ditetapkan untuk yang lain yang tidak sempat hadir. Iya, sistemnya seperti itu. Kalau cuma batu yang satu jaga tidak hadir, baru kita harus memberi. Yang penting informasi itu bahwa keyakinan itu kita sudah buat kesepakatan bersama, dan dia gara-gara dia tidak hadir, dia harus menyetujui. Ya, jadi kan yang penting sudah masuk satu konsep, anak-anak itu sudah. Nah, sekarang bagaimana kita mengejar ini? Apakah ini konsep kan harus selesai? Apakah kalau hanya itu siapa yang apa hanya itu harus selesai materinya dari pertama sampai akhir? Sementara itu kan tiap pelan ada yang memahami bisa berdasarkan dengan berdasarkan tujuan pembelajaran itu apa? Tidak ada yang melebihi dari itu. Ya. Ada siswa yang tujuan pembelajaran itu dia ini, tapi ada siswa cuma satu dan itu tidak bisa kita pasangkan. Misalnya kita memberikan setelah itu kan kita memberikan
pembelajaran, kita memberikan pembelajaran sesuai dengan tempat mata. Kadang-kadang banyak guru yang terfokus dengan buku. Oh, di buku di sini dia di sana itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran sekarang kita ini apa? Mendefinisikan ini. Oh, itu utik. Dan lari kemana-mana sama suruh tulis satu buku. Cuma tujuan. Jangan, harus tujuan itu tulis ke sana ke papan tulis itu cuma pertemuan ini cuma 4 tujuan. Kalau setelah 4 tujuan, jadi kenapa kita orang harus 4 tujuan? Misalnya cuma 2 tujuan, kita orang memang harus benar-benar mempelajarkan mereka di tujuan itu. Orang kadang-kadang karena buku ini dia kasih banyak 20 halaman catat itu. Nah, tidak boleh. Pilih-pilih saja sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kadang-kadang saya selalu lihat, oh tujuan pembelajaran ini. Nah, konsep ini yang saya pelajari langsung pada gen apa, kromosom apa, ini apa, paham. Kalau ada yang belum paham, yang lain kasih sana tugas untuk tujuan berikutnya, ya. Yang penting kita sudah jelaskan. Yang lain ibu bimbing. Oh, belum paham ini. Oh, ini dari mana? Itulah tugas dari buku cetak. Orang dari buku cetak, kita orang dari paham di situ. Kalau mau nanya, ibu dulu di kelompok itu, ibu ada di situ. Oh, di bagian mana? Ya. Begitu. Oh, Ibu Eja. Begitu. Sekarang. Terima kasih. Saya cuma menambahkan sedikit, kemarin baru menerima sertifikat buku pendidikan inklusif. Ya, pendidikan inklusif. Nah, kemarin itu untuk mengidentifikasi, ternyata di kelas kita itu hampir semua kalau identifikasi itu termasuk inklusif. Yang kita tahu itu inklusif itu cuma cacat, ternyata tidak. Nah, kemarin itu saya mengidentifikasi seorang anak, ternyata dia termasuk slow learner, artinya lamban belajar. Nah, bagaimana kita membuat RPP untuk slow learner? Begitu. Nah, di situ kita identifikasi sudah, kita masuk ke asesmen, kita masuk ke bank matrix, kita masuk ke RPP. Nah, kemudian ke RPP. Nah, di RPP ini apa bedanya sih dengan RPP kita yang sekarang ini? Itu kita langsung di situ saja. Ternyata bedanya itu pertama di indikator pencapaian. Nah, kalau saya kebetulan mengambil Newton, karena di situ ada hitungan, sehingga yang slow learner ini tidak bisa menyesuaikan dengan teman-temannya yang lain. Nah, apa bedanya? Di indikator pencapaian misalnya kalau yang anak reguler di situ ada membedakan, kemudian ada menganalisis. Nah, kita pisahkan. Ini bedanya. Untuk kebetulan di dalam ada anak inklusif, kalau misalnya ada KD yang kalau kita punya ini ada KD, kemudian indikator pencapaian. Cuma itu kolomnya. Kita tambah satu lagi Bapak Ibu untuk membedakan mana inklusif. Jadi indikator di situ ada KD, kemudian ada indikator untuk reguler, kemudian ada indikator pencapaian untuk inklusif. Nah, sehingga di situ karena bagi kita yang lamban belajar ini tidak bisa menghitung, menganalisis mana hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3 di dalam perhitungan. Nah, di situ kalau yang inklusif kita kasih sedikit Bapak Ibu indikator pencapaian. Jangan banyak-banyak seperti reguler. Itu misalnya hanya bisa seperti yang Ibu Ketua katakan tadi, hanya konsepnya saja. Jadi anak-anak hanya bisa membedakan mana yang Newton 1, Newton 2, Newton 3 lewat gambar. Itu ditambahkan lewat gambar atau lewat video. Yang penting anak-anak konsepnya memori sudah dapat,